Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel kesayangan Anda, Sidul Magelang. Di malam hari ini saya kepingin bercerita sedikit tentang alam, zaman, dan kondisi kekinian yang kita bandingkan dengan kejadian-kejadian masa lalu. Di satu cerita, di era-era Majapahit, akhir Majapahit tepatnya, sekitar 14, ada cerita yang sangat populer di masyarakat yang memang pada waktu itu orang Jawa menceritakan banyak dengan simbol-simbol, tidak seperti orang hari ini yang menceritakan sesuatu itu toklek. Toklek itu artinya ya opanane, ya semono kuwi gitu. Tapi orang dulu, karena orang-orang dulu itu kasepuan kita, para pepunden kita, orang-orang yang memang sangat menjaga akhlak, menjaga budi pekerti, unggah-ungguh, ini menceritakan kejadian pada saat itu dengan istilahnya saloko, dengan simbol-simbol yang kadang-kadang orang-orang masyarakat biasa seperti kita ini tidak paham apa maksud yang diceritakan dengan kata-kata, dengan diksi-diksi yang memang sulit untuk kita pahami. Satu contoh, ketika seorang raja mempunyai istri yang memang istri itu tidak resmi, bukan istri padmi atau ratu atau selir, mengatakan anaknya lembu peteng dan sebagainya. Sunan Kalijogo pun pernah membuat satu lagu menyindir Sultan Pajang dengan lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, kita ingat itu. Itulah sindiran-sindiran yang memang orang dahulu menjaga akhlak, menjaga unggah-ungguh, budi pekerti, walaupun itu seorang sunan seperti Sunan Kalijaga. Saya cuma ingin kita kilas balik dengan sejarah. Konon katanya akhir-akhir kerajaan Majapahit ada satu cerita yang sangat-sangat sangat-sangat heboh, dan ini juga sudah diceritakan secara fiksi oleh Mintarja, HS Mintarja ya, itu dengan legendanya Nogo Sosro Sabu Inten, ada Maiso Jenar dan sebagainya. Ini perlu kita ketahui bahwa yang namanya sejarah, perilaku manusia ini menurut pakar sejarah, menurut Ibnu Khaldun, bahwa sejarah manusia itu bersifat siklus atau berputar. Ya mirip-mirip saja lakonnya, ceritanya mirip-mirip saja. Sejak zaman dulu sampai hari ini orangnya mirip-mirip, ceritanya mirip-mirip. Ya seperti itu. Yang ini begini, kejadiannya seperti itu, mirip-mirip. Jadi siklusnya tidak siklus plekener terus ketemu kayak satu bulatan, enggak. Tapi siklusnya ibaratnya seperti obat nyamuk lah, yang mirip-mirip, tapi enggak
klik gitu. Kira-kira begitu. Nah, di akhir kerajaan Majapahit ada cerita yang konon ada sebuah keris. Namanya keris itu adalah Condong Campur. Kita tahu bahwa nama Condong Campur itu terdiri dari dua kata, yaitu condong dan campur. Condong itu berarti tidak tegak lurus, dan campur itu karena beberapa komponen, beberapa komunitas, beberapa banyak hal menjadi campur, menyatu. Dari beberapa hal menjadi satu, itu campur. Bahasa Jawa seperti itu. Condong campur atau keris condong campur ini konon katanya pada cerita itu di akhir-akhir kerajaan Majapahit itu, ini adalah satu keris yang menggambarkan bahwa keris itu dibuat oleh 100 empu. Bahkan ada yang ceritanya 1000 empu. Ada yang cerita seperti itu. Nah, keris ini sifatnya jelek dan condong. Condong itu kan tidak lurus, tidak tegak lurus. Jadi condong. Condong itu ya bukan ambruk tapi seperti inilah. Kira-kira seperti ini. Ini berarti sesuatu komunitas, sesuatu pemerintahan di Majapahit akhir-akhir itu sudah banyak orang, artinya banyak orang, satu komunitas yang condong, artinya yang sudah nggak bagus, dan itu campur, ya banyak orang. Nah, di situ maka oleh si yang punya cerita itu, konon katanya ini, tapi saya juga belum menemukan sumber yang aslinya. Katanya ini cerita ini dari Sunan Kalijaga. Tapi yang terpenting adalah nanti akan kita ambil hikmah dari sebuah cerita tentang keris condong campur. Jadi menceritakan bahwa di era Majapahit, akhir-akhir Majapahit, pada waktu itu banyak orang yang sudah tidak lurus, banyak orang yang sudah menguasai kerajaan Majapahit, menguasai wilayah Majapahit, menguasai masyarakat Majapahit sehingga menjadi banyak, tapi penguasa-penguasa itu condong, artinya tidak adil. Mungkin seperti itu, tidak adil, sehingga diibaratkan seperti dimisalkan menjadi keris condong campur. Nah, keris condong campur ini sangat ampuh, artinya punya kekuatan besar, punya power yang luar biasa, tapi sifatnya jahat. Siapapun yang dekat akan termakan. Jadi intinya si yang punya cerita ini ingin mensejarahkan bahwa di akhir-akhir Majapahit ini memang mental, akhlak, budi pekerti ini sudah enggak karuan. Mungkin bahasanya mikir uteli dewe. Nah, disinilah kemudian ini memang menguasai satu kerajaan, menguasai di era akhir Majapahit. Nah, kemudian di sisi yang lain juga ada atau datanglah keris namanya Nogososro Sapu Inten. Ini simbol saja. Keris Nogososro ada, memang ada. Nogososro itu juga ada. Biasanya ini berteteskan emas. Ini juga sapu inten. Sapu inten itu ada keris yang loknya itu atau egolanya itu 11, ada yang 9 sapu inten. Oh iya, tadi keris condong campur itu kerisnya lurus, nggak ada loknya, tapi kerisnya lurus.
Sogoannya satu sampai ujung. Ciri-cirinya seperti itu. Nanti kita tunjukkan. Nah, Nogososro Sabu Inten itu dari katanya saja, dari kata atau dari istilah itu saja sudah kita bisa pahami bahwa Nogo, Sosro, Sabuk, dan Inten. Ini sebenarnya dua keris yang berbeda. Tapi istilah yang lumrah kita bisa mengambil, bisa kita dengar itu keris Nogo, Sosro, Sabuk, Inten dijadikan satu. Padahal itu adalah dua keris. Yang satu Nogo Sosro, yang satunya lagi Sabuk Inten. Berbeda jenis kerisnya. Nogo Sosro itu adalah sebuah naga. Ya, kerisnya ada gambarnya naga. Kita tunjukkan. Sosro itu 1000. Jadi di situ cuma pingin mengutarakan bahwa ada kekuatan besar naga 1000. Orangnya banyak sekali. Kekuatan besar yang banyak sekali. Dan sabuk inten. Sabuk itu ikat pinggang, inten itu ya inten, batu mulia. Artinya ada kekuatan besar orang-orang kaya yang memang akan menguasai di akhir Majapahit. Nah, satu cerita Nogososro Sabuk Inten dan keris condong campur tadi berperang. Artinya mengadu, diadu, perang, dan akhirnya si condong campur tadi kalah. Maka setelah kekalahan condong campur itu, kekuatan yang besar tadi tapi tidak baik tadi, jahat tadi, kalah dengan keris Nogososro Sabuk Inten. Kira-kira kalau kita tafsirkan, komunitas yang besar, yang kuat pada waktu itu, tapi sifatnya jahat. Terus dia dikalahkan dengan sesuatu, dengan komunitas yang banyak juga dan kaya-kaya. Ini kalau kita ibaratkan. Sehingga keris condong campur tadi ketika kalah melesat ke angkasa dan menjadi, tidak itu ceritanya, menjadi bintang kemukus. Yang bintang kemukus itu apabila pergi ke arah barat misalnya, yang di sebelah sana, sebelah timur ya, sebelah timur itu akan ada penyakit. Jadi bisa ditafsirkan sesuatu yang ditinggalkan oleh orang banyak yang condong tadi, yang tidak adil tadi, komunitas yang jahat tadi, mesti akan berbias, akan berakibat sengsaranya masyarakat di Majapahit waktu itu. Nah, hari itu kemudian yang menguasai adalah keris Nogososro Sabuk Inten, satu komunitas yang kaya, yang besar, banyak juga uang. Yang bisa menguasai di era-era itu uang. Maka disitulah akhir dari kerajaan Majapahit, karena diserang lemah di dalamnya, yaitu karena condong campur tadi yang aslinya ampuh, keris yang ampuh, tapi akhirnya kalah karena dia jahat, kalah dengan orang-orang yang punya duit. Tidak tegak lurus lagi, tapi dia mengorbankan negaranya, mengorbankan bangsanya hanya untuk kepentingannya sendiri, yaitu demi uang tadi. Maka di cerita itu, sampai cerita itu, Nogososro Sabuk Inten lah yang menguasai, yaitu satu komunitas yang punya uang banyak dan banyak orangnya juga. Ini yang harus kita hati-hati.
Namun jangan khawatir, pertarungan belum selesai. Di belakang hari setelah Nogososro Sabu Inten itu merajai, menguasai, akan muncul lagi satu keris lagi yang namanya Sangkelat. Satu cerita, Sangkelat itu adalah punyanya Sunan Ngampel. Dicerita punyanya Sunan Ngampel yang aslinya besinya itu bahan bakunya adalah dari cemeti atau apa yang buat ngirek ke untanya Rasulullah. Satu cerita seperti itu. Besi cemeti Rasulullah tadi yang ada pada Sunan Ngampel dipesankan dibuat satu senjata kepada Empu Supo, yang pada waktu itu Empu Supo sangat masyhur, seorang empu yang terkenal yang kondang untuk membuat peralatan-peralatan perang pada zaman Majapahit. Nah, akhirnya Empu Supo membuat keris Loknya 13. Nah, Lok 13 setelah selesai diambil oleh Sunan Ampel, ternyata ya Sunan Ampel sepertinya tidak sesuai dengan keinginannya. Pinginnya Sunan Ampel itu dibuatkan semacam pedang yang bengkeluk gitu, gaya-gaya Arapan lah, karena besinya dari Arab, dari Madinah ya. Pinginnya seperti itu, tapi oleh Empu Supo dibuat keris yang luluk gaya-gaya Jawa. Di satu cerita Sunan Ampel bilang bahwa ini nggak pantas kalau buat saya, terlalu mewah, terlalu bagus. Ini nggak pantas. Ini yang pantas memakai ini, menyandang keris ini adalah seorang raja. Terus akhirnya keris tadi dihadiahkan kepada Raja Majapahit Brawijaya ke-5. Nah, disitulah ceritanya seterusnya. Nanti siapa saja yang bisa memegang keris Sangkelat tadi, Lok 13, dengan rincian yang sungguh bagus. Saya punya itu, tapi sangkelatan lah, cuma buat belajar saja. Oh, seperti ini toh dapur Sangkelat, itu cuma buat belajar. Oh begini cerita masa lalu. Ini menurut sabda dari Sunan Ampel bahwa siapa saja yang bisa memegang keris Sangkelat ini nanti akan menjadi raja di Jawa atau di Nusantara ini. Dan era demi era, zaman demi zaman, keris tersebut berada di Demak, Bintoro, terus berada di Pajang, juga sampai hari ini berada di Mataram Islam, Ngayogyakarta. Yang perlu kita garis bawahi, sebenarnya keris itu atau makna lain. Seperti tadi, orang-orang dahulu, pepundan-pepundan kita, kasuan kita itu kalau berbicara dengan simbol-simbol, tidak opoanan. Sesungguhnya maknanya adalah siapa saja yang bisa menjawani, karena bentuknya Jawa, bentuknya keris, tapi hatinya Islam, iman, itulah nanti yang akan bisa menguasai Nusantara, menguasai Jawa. Pemimpin yang punya karakter Jawa, budaya tidak hilang, unggah-ungguh tidak hilang, kejawennya tidak hilang, tapi di dalam hatinya ini seperti cemetinya Rasulullah,
insya Allah akan menguasai, merajai tanah Jawa sampai ila yaumil qiyamah. Ini pesan yang sungguh luar biasa yang dipesankan oleh Sunan Ampel, juga sunan-sunan yang lain diamini bahwa kalau kita ingin hidup di Indonesia, hidup di Nusantara ini, harus tetap kita berperilaku seperti orang Nusantara, tapi juga di dalam hatinya kita teguh keimanannya, teguh keislamannya, tapi juga harus mong timong dengan agama lain, dengan orang lain yang punya kepercayaan yang sungguh sangat banyak kepercayaan, ras, banyak juga suku-suku, bahasa dan lain sebagainya, sehingga kita mampu menjaga Indonesia Raya ini dengan benar-benar menjaga NKRI, menjaga kedaulatan kita, tapi tetap kita punya semangat di dalam hati untuk diri kita sendiri, beragama yang baik, yang benar, yang kokoh. Itu kira-kira pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita akhir Majapahit. Ada keris Kiai Condong Japur dan ada Kiai keris Kiai Nogososro Sapu Inten yang hari ini baru merajai. Insya Allah di satu ketika nanti akan muncul Sangkelat yang memang teguh pendiriannya, Islamnya kuat, tapi juga Jawanya, Nusantaranya kuat juga. Itu kira-kira, semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran sejarah tadi. Nah, saya juga nggak tahu apa ini sama atau enggak sesuai dengan Ibnu Khaldun tadi, sejarah itu siklus atau tidak, monggo panjenengan maknai sendiri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Ini cuma timbang nganggur saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilafan, dan kesalahan di sana sini. Ini dadaan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sehat terus dan bahagia, sejahtera, barokah untuk Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.